Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Averus Nurilis Kulo. Pada kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana menjadi seorang reseller. Sebelum ke tipsnya, jadi seorang reseller itu adalah seseorang yang menjualkan sebuah produk dari supplier. Nah, supplier ini adalah seseorang yang punya produk tersebut. Jadi, pada intinya, reseller ini adalah seorang distributor ya, teman-teman. Nah, jadi distributor itu tugasnya ya dia mempromosikan dan memasarkan produk yang dipunyai oleh supplier. Setelah itu, bagaimana nih tipsnya agar kita mudah bisa menjadi reseller gitu. Nah, sebelum ke itu, jadi teman-teman untuk reseller ini itu tidak bermodal ya. Jadi modalnya itu 0%, tapi ada juga reseller yang punya modal. Nah, tapi itu tuh dia reseller yang dia itu biasanya stocking. Jadi dia menstok barang-barangnya nih yang banyak. Nah, itu dia nanti dijualkan. Nah, itu pakai modal. Nah, kalau yang tidak pakai modal itu biasanya reseller-reseller pemula ya, atau ingin mencoba untuk memasarkan sebuah produk dari supplier. Nah, terus bagaimana sih tipsnya agar kita bisa menjadi reseller tanpa modal nih teman-teman? Karena kan pada dasarnya pada biasanya ya teman-teman semuanya ingin jadi reseller tapi yang nggak mau ada modalnya nih, tapi bisa juga loh teman-teman. Nah, jadi pertamanya ya pasti niat ya, yang pasti niat untuk menjadi reseller itu harus diniatkan yang dari awal dan konsisten untuk pemasaran barangnya gitu ya. Lalu selanjutnya apa? Lalu selanjutnya itu ada kita menentukan barang-barangnya nih. Nah, di zaman sekarang pasti ada barang-barang yang sedang tren, yang sedang hits lah di kalangan-kalangannya gitu. Di setiap kalangan pasti punya barang-barang yang hits. Nah, biasanya para reseller-reseller itu mencari dahulu nih di zaman sekarang ini tuh barang-barang apa sih yang lagi hits gitu, kayak contohnya misalkan barang-barang yang bermerek, yang berbrand gitu. Nah, itu biasanya menjadi target reseller untuk mempromosikan barang-barang dari supplier tersebut gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu mencari supplier yang modalnya sudah banyak. Nah, minimal 200 agar bisa dipilih-pilih barangnya. Nah, jadi kalau kalian ingin jadi reseller yang 0% modal, nah bisa mungkin cari supplier yang modalnya itu sudah banyak. Ya, jadi yang udah punya nama terkenal gitu. Yang minimal tuh 200 ke atas lah agar kita juga bisa milih-milih barang dia tuh apa gitu. Nah, terus dia rekomendasiin juga nih buat nyari supplier itu yang menjual barang-barang kayak baju-baju pria, terus juga jam tangan, sepatu, dan parfum dan lain-lain. Nah, itu tuh barang-barang yang biasanya itu lagi jadi incaran-incaran para pembeli-pembeli nih di zaman sekarang. Apalagi yang biasa check out barang-barang di all shop gitu. Nah, terus juga ada rekomendasi nih teman-teman. Kalau kamu mau nyari supplier yang mudah untuk kamu menjadi reseller, itu diusahakan cari supplier yang tidak ikut jualan di marketplace-nya agar kamu tidak bersaing dengan suppliernya. Jadi contohnya misalkan nih, kamu jual parfum dari supplier tersebut. Nah, misalkan. Tapi supplier itu tuh punya channel sendiri buat mempromosikannya. Nah, jadi sisi lain kamu mempromosikan barang dia, tapi dia juga ternyata mempromosikan juga. Nah, itu kalau bisa itu jangan ya teman-teman ya, karena takutnya kamu kan di sini kan hanya sebagai pihak ketiga gitu. Nah, pihak pertamanya dia. Nah, kalau misalkan kamu juga mempromosikan dan yang mempromosikan, kamunya yang akan kalah karena persaingannya lebih banyak di dia relasinya gitu ya. Lalu selanjutnya, nah, untuk menjadi reseller 0% modal dan ingin dapat keuntungannya itu udah pasti ketika kamu menjualkan sebuah barang dari supplier tersebut, misalkan kan dijual sekian, nah kamu harus menaikkan harganya gitu, dan kenaikan harga tersebut yang akan menjadi uh, gaji kamu gitu. Jadi ketika kamu nih dikasih harga sekian, nah ketika kamu menjualkannya di marketplace, nah itu sebisa mungkin jangan pakai harga aslinya teman-teman, tapi coba dinaikkan harganya yang tapi masih dengan masuk akal juga ya teman-teman ya, agar tidak mengurangi eksistensi pembelian dari barang tersebut gitu itu teman-teman ya. Atau juga itu disebut dengan reseller dropship ya. Ya, jadi kita menstok nih barang-barang dari supplier. Nah, itu kita promosikan, kita jualkan dengan harga yang kita naikkan gitu untuk gaji kita gitu, untuk keuntungan di kita gitu. Lalu
di sini ada beberapa rekomendasi barang-barang langganan produk yang terlaris nih di Allshop. Nah, ini tuh merupakan catatan-catatan yang sifatnya fakta karena ada analisis datanya nih dari setiap marketplace yang sudah dikunjungi gitu. Nah, itu yang pertama tuh ada produk kecantikan. Nah, biasanya nih para kaum hawa nih atau ibu-ibu juga pasti masih banyak yang membeli produk-produk kecantikan di marketplace di online gitu. Nah, lalu yang kedua itu alat rumah tangga. Ya, udah pasti nih alat rumah tangganya ada baju fashion muslim. Nah, di sini kaum hawa yang sedang melakukan syar'i, ya ingin memakai pakaian syar'i. Nah, itu biasanya sering nih check out di marketplace yang menjual barang-barang atau pakaian-pakaian fashion muslim ya. Lalu selanjutnya ada pakaian wanita. Nah, udah pasti sini kaum wanita banyak nih yang beli nyari-nyari fashion baju kekinian gitu, baju-baju wanita kekinian. Lalu selanjutnya handphone. Nah, handphone ini paling banyak karena orang-orang tuh rata-rata mau beli handphone tuh males kalau langsung ke tempat counternya. Karena biasanya harganya itu lebih mahal. Tapi kalau di marketplace biasanya itu lebih murah. Jadi rata-rata orang-orang tuh mau nyari handphone itu biasanya di marketplace atau all shop gitu. Lalu selanjutnya itu ada obat kesehatan. Nah, di sini banyak banget yang laris obat-obat kesehatan kayak misalkan obat-obat kepriaan, terus obat kecantikan, lalu ada obat penyehat kulit segala macamnya. Nah, itu yang biasa menjadi barang-barang populer yang biasa dibeli di marketplace atau all shop yang disukai oleh para pembeli gitu. Jadi itu teman-teman semuanya apa itu tentang reseller, terus bagaimana tips awalnya menjadi reseller gitu. Jadi itu ya setidaknya beberapa tips ya agar kita bisa menjadi reseller tanpa modal ya. Jadi itu saja, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.